sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, saya mau mengajak Bapak dan juga pemirsa di rumah untuk menyaksikan dulu informasi berikut seputar Pekan Peduli Limbah Masker berikut ini. Selama pandemi COVID-19, limbah medis berupa alat pelindung diri menjadi permasalahan serius di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Limbah masker misalnya, ditemukan di berbagai titik di daratan maupun di dasar perairan. Tidak disiplinnya masyarakat dan tidak adanya tata kelola pembuangan masker ini akan berdampak pada ancaman kesehatan. Satgas Penanganan COVID-19 Subbidang Penanganan Limbah Medis mulai 9 Februari sampai 10 Maret menginisiasi Pekan Peduli Limbah Masker Masyarakat dengan mendorong pembentukan sistem pengelolaan limbah masker. Program ini dijalankan mulai dari kelompok masyarakat terendah di tingkat RT RW sebab pemakaian masker adalah penggunaan secara individu. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting pada acara virtual Minggu 21 Februari mengungkapkan kegiatan kolaborasi lintas sektoral dikampanyekan secara nasional dalam rangka menyambut Hari Peduli Sampah Nasional. Diharapkan kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan ekosistem sungai serta meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola limbah masker. Ia menambahkan, sejak COVID-19 melanda tanah air, 15% sampah yang berada di hilir Sungai Cilincing dan Marunda adalah sampah medis APD seperti masker dan face shield, sehingga timbunan limbah B3 mengalami kenaikan dengan jumlah 1.662,75 ton. Hidup di desa, jadi nanti secara periodik nanti desa akan membawa plastik-plastik kuning tersebut untuk dibawa ke tempat insinerator ataupun ke tempat yang sudah diatur. Jadi ini secara bertahap semua akan diorganize dan PPKM skala mikro ini juga mengorganize nanti akhirnya ke arah limbah. Gulung dan ikat masker bekas. Kesadaran akan bertanggung jawab secara disiplin terhadap pengelolaan limbah masker menjadi kesadaran bersama yang harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu. Pengelolaan limbah medis di tingkat rumah tangga ini mulai diterapkan di posko desa dan kelurahan untuk memperpendek rantai transmisi. Masyarakat juga diminta untuk mensterilisasi masker sebelum membuangnya ke wadah yang akan dikelola oleh penyelenggara. Sebab jika tidak disterilkan, limbah kategori infeksius ini dapat mencemari air, tanah, dan udara dalam jangka panjang. Selain dibuang, limbah tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif lainnya agar lebih tepat guna. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, Pak, tadi kita sudah menyaksikan nih Pak, Pekan Peduli Limbah Masker yang digagas oleh BNPB, apalagi mengingat nanti ke depan ini kan PPKM skala mikro, hingga di tingkat RT RW ini mulai diberlakukan, terutama masyarakat dituntut untuk bertanggung jawab juga terhadap pengelolaan limbah maskernya ini. Nah, bagaimana nih cara LIPI menjawab tantangan seperti ini? Ketika misalnya limbah masker, misalnya dari kelompok masyarakat sudah terkumpul, atau mungkin dari rumah sakit juga misalnya nanti sudah ada pengelolaan yang lebih baik, ini bagaimana LIPI cara menampungnya? Misalnya apakah nanti LIPI akan mulai bekerja sama untuk hal tersebut atau bagaimana Pak? Tentu saja kita mengharapkan kerjasama dengan dari pihak-pihak lain semacam di lembaga-lembaga atau kementerian yang terkait untuk bersama-sama menangani limbah ini, dan LIPI untuk hal ini berkontribusi untuk menyediakan teknologi pengolahan limbah medis plastik yang ramah lingkungan, kemudian hampir zero waste, dan kemudian prosesnya bisa continue, serta produknya bisa kita gunakan lagi. Tentu saja LIPI siap untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain, kemudian para komunitas yang peduli plastik banyak sekali. Kita juga siap untuk melakukan itu bersama. Kita harus bersama-sama untuk nanti kemudian kita jadi, semoga ini bisa jadi program nasional di mana LIPI akan berkontribusi di dalam penyediaan teknologi pengolahannya. Begitu. Hasil dari kristal plastiknya ini kan bisa dibuat kembali itu ya Pak ya. Nah nanti untuk dari LIPI mungkin sudah berbicara dengan pihak mana nih untuk pemanfaatan dari kristal plastiknya tersebut? Ya, produk yang dihasilkan adalah sangat murni, jadi kemungkinannya bisa sampai 99%. Jadi monggo kalau nanti
mau dipakai LIPI menyerahkan kepada pihak berwajib yang lainnya atau pengusaha swasta, kalau itu nanti sudah kita hasilkan, maka silahkan untuk digunakan lagi. Jadi kita memberikan produk yang murni. Terbuka bagi siapapun ya Pak yang ingin memanfaatkan produk hasil kristal plastiknya itu sendiri ya Pak ya. Pak, memungkinkan tidak bila masyarakat ada yang berinisiatif ingin mengikuti langkah dari LIPI? Apa justru ini hanya bisa dilakukan LIPI karena mengingat ada alat dan lain sebagainya? Kita welcome kalau yang ada misalnya dari komunitas yang ingin menggunakan teknologi ini, silakan, monggo kita akan sangat senang sekali untuk membantunya, karena itu juga akan membantu kita di dalam salah satu kontribusi LIPI di dalam menangani pandemik ini, termasuk dampak-dampak ikutannya. Kita berharap bahwa ini akan segera dikaji dan kemudian bisa dijadikan oleh lembaga pemerintah terkait untuk dijadikan sebagai teknologi alternatif atau teknologi alternatif untuk pengolahan limbah sampah medis plastik atau limbah plastik yang lainnya. Kerjasama muncul dari antar lembaga pemerintah atau departemen yang di pemerintah untuk bersama-sama mengkaji teknologi ini sehingga dijadikan aspek legal untuk pengolahan limbah medis plastik untuk mengatasi plastik yang sekarang ini banyak, karena limbah medis plastik ini kita tahu ini dampaknya sangat besar. Salah satunya adalah mikroplastik, yang dimana kalau itu tersebar itu akan memberikan dampak kesehatan yang cukup signifikan nantinya gitu di masa depan. Pemirsa, untuk menjawab angan-angan LIPI yang ingin memasifkan metode rekristalisasi, kita akan bertanya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Rosa Vivin. Kita akan bertanya bagaimana untuk aspek legal dari metode tersebut. Kalau untuk di tingkat kelompok masyarakat sendiri, berkaitan dengan pemberlakuan PPKM skala mikro, Ibu mungkin ada imbauan dari KLHK? Saya minta kepada masyarakat untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, karena dengan melakukan protokol kesehatan dengan baik, menggunakan masker, menjauhkan diri dari kerumunan, maka akan mencegah penularan COVID-19. Selain itu, juga saya minta kepada masyarakat kalau bisa memang pakai masker guna ulang, tapi masker guna ulang itu nggak bisa selapis, tapi sampai 3 lapis, karena itu bisa dicuci dan tidak menimbulkan sampah. Tapi kalau memang mau memakai masker sekali pakai seperti saya ini, maka pembuangannya yang harus diatur. Jadi ketika akan dibuang, disemprot dulu dengan disinfektan atau dicuci pakai air sabun, kemudian dipotong-potong, digunting, dimasukkan seperti amplop ataupun kertas, dan kemudian baru dibuang. Sudah ada progres belum ya Bu ya terkait hasil penelitian limbah masker daur ulang ini? Ya, seperti apa? Memang kawan-kawan di LIPI sedang melakukan penelitian tersebut dan kami sekarang sedang mengkajinya, dan kami berterima kasih kepada LIPI karena sudah banyak melakukan riset-riset, dan untuk menggunakannya tentu saja kami akan melihat lagi, karena ada juga hal-hal misalnya yang terkait dengan bagaimana nanti pengelolaannya, bagaimana apakah limbah B3 infeksiusnya sudah hilang dan sebagainya. Tapi kalau saya dengar sih oke, hasil penelitiannya, tapi kami tetap sekarang sedang berkoordinasi untuk tahu kelanjutannya, apakah betul limbah infeksiusnya hilang dan sebagainya. Demikian. Terkait pengolahan limbah melalui mesin insinerator, itu bisa dikatakan cukup efektif tidak Bu ya? Karena mengingat daya listrik yang digunakan bebannya besar. Untuk limbah infeksius medis ya, itu memang dikategorikan dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 sebagai limbah B3. Dan limbah B3 infeksius COVID-19 itu sebagai salah satu limbah yang memang harus musnah ya, dengan insinerator 800 derajat Celcius dan dengan 2 chamber. Tapi dalam masa wabah pandemi ini memang kami memberikan diskresi kepada rumah sakit
yang punya insinerator tapi belum berizin. Tapi tetap saja kami cek bagaimana spesifikasinya, karena betul insinerator itu kalau tidak sesuai spesifikasi maka dapat memberikan kontribusi pada emisi udara, pencemaran udara. Jadi tetap memang saat ini kami masih merekomendasikan agar digunakan insinerator dalam menghabisi limbah infeksius COVID-19.